Bangsal 12 menutup dirinya. Namun bukan tanpa korban. Kini Dina terjebak dalam kutukan yang lebih dalam. Malam itu Dina memegang kunci tua yang baru ia temukan. Kunci itu terasa berat di tangannya, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang mengikatnya. Kunci berkarat itu bersinar dalam gelap. Darah kental yang menetes dari celah-celahnya semakin memperjelas bahwa ini bukan benda biasa. Dina melangkah menuju pintu besar di ujung lorong yang telah ia lihat dalam mimpi-mimpinya. Pintu itu tampak lebih besar daripada yang lainnya, seolah menjadi gerbang menuju sesuatu yang tak terlihat. Ini satu-satunya jalan keluar, pikir Dina. Tapi apakah aku benar-benar siap menghadapi apa yang ada di baliknya? Dengan tangan gemetar, Dina memasukkan kunci tua ke dalam gagang pintu. Suara itu menggema, lebih keras dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang bangkit dari balik pintu, menunggu untuk dilepaskan. Pintu terbuka perlahan, dan Dina terperangah. Di balik pintu bukanlah ruang kosong seperti yang ia duga. Yang ada adalah sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan batu-batu besar dan simbol-simbol aneh yang terlukis di dinding. Di tengah ruangan ada sebuah altar yang tampak terbuat dari batu hitam dengan dinding dan lilin-lilin yang menyala berwarna merah darah. Dina melangkah masuk, namun setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Apa yang sedang aku lakukan? Pikirnya. Suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut gelap ruang, seperti bisikan yang memanggil-manggil nama-nama yang tak ia kenal. Tiba-tiba sebuah bayangan besar muncul di balik altar. Sosok berjubah hitam yang penuh dengan luka bakar. Wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya ada cahaya merah dari lilin yang menciptakan bayangan mengerikan di dinding. Sosok itu bergerak ke arah Dina dengan langkah perlahan, seolah mengamati setiap gerakannya. Kau telah datang. Suara itu bergema, serak dan berat. Kami menunggumu. Dina mundur sedikit, namun ia merasa tak bisa bergerak lebih jauh. Ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya di tempat itu. Di sekeliling altar, ia bisa melihat jejak-jejak darah yang memanjang, menandakan bahwa ini adalah tempat di mana segala sesuatu yang buruk dimulai. Tiba-tiba suara keras menggema
dari dalam tanah, dan tanah di sekitar altar mulai bergerak. Sosok-sosok lain muncul. Tubuh mereka berlumuran darah. Wajah mereka terdistorsi oleh rasa sakit yang tak terucapkan. Mereka mengelilingi altar, berdiri dengan mata yang kosong, tak tampak hidup. Ini adalah tempat kami dihukum. Suara berjubah itu melanjutkan. Dan ini sekarang giliranmu. Dina merasa panik. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa tertanam di tanah. Tiba-tiba mata yang kosong dari salah satu sosok di belakang altar tertuju padanya. Dan seolah ada koneksi yang kuat terbentuk antara mereka. Dina bisa merasakan penderitaan mereka, rasa sakit yang tak terucapkan selama berabad-abad. Jangan biarkan mereka melakukannya, Dina. Ini bukan tempatmu, bisik suara di dalam pikirannya. Dina merasakan kehadiran itu seperti sebuah suara dalam mimpi, sebuah peringatan. Dengan kedipan yang cepat, Dina teringat pada kunci yang ada di tangannya. Mungkinkah kunci itu adalah jawaban untuk mengakhiri kutukan ini? Ia tahu jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Dina dengan cepat berlari menuju altar, dan tanpa berpikir lagi, dia meletakkan kunci itu di tengah altar. Ketika kunci menyentuh batu, suara keras menggema. Seluruh ruangan bergetar. Simbol-simbol di dinding mulai bercahaya, dan darah yang memenuhi lantai mulai bergerak, seolah hidup tangan-tangan dari tanah yang gelap meraihnya, mencoba menariknya kembali ke dalam kegelapan. Namun Dina berusaha untuk tetap bertahan. Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai diriku, teriaknya. Tiba-tiba segala sesuatunya terhenti. Ruangan itu terdiam. Hanya ada suara napas Dina yang terengah-engah. Ketika ia membuka mata, semua sosok itu telah menghilang. Altar itu kini kosong, dan tanah yang tadinya penuh dengan darah kini kembali kering. Dina jatuh ke lutut, merasakan kelelahan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pikirnya. Apakah ini berakhir? Namun, sebelum ia sempat menghirup udara lega, suara dari balik altar itu terdengar lagi. Ini baru permulaan. Suara itu bergema sekali lagi, lebih keras dan sebelumnya. Dina
merasa ada sesuatu yang belum selesai. Apa yang terjadi dengan Dina selanjutnya? Saksikan di next video.